Fonzi, cinta atau karir? Sebenarnya karir itu tidak akan berjalan kalau gak ada cinta, tapi aku sih kalau tetap disuruh pilih kayak aku pilih karir deh. Sebenarnya itu bisa beriringan. Oke. Bagus jawaban. Makasih teman-teman. Pacaran lama tapi nggak nikah atau nikah cepet tapi cerai? Hah, Bang. Pacaran lama tapi nggak nikah. Aku toksik gak? Enggak. Kamu nggak toksik, kamu asik. Tapi ada yang ngajakin kenalan gitu. Ada kah? Ada. Siapa? Kamu ada pengalaman horor gak? Ada banget. Ada. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, trying to be better man. Malam ini lagi bersama anak-anak zaman now. Bisa dibilang Agatha ya, anak gaul Jakarta. Ada siapa bro? Tommy. Yes. Azela, Fonzi, Mika. Jose. Jose. Paling gen. Paling gen. Ada nyempil Gen X 1. Gak apa-apa ya Om Jose ya. Siap. Gak apa-apa nih kita bergabung gini gak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Tetap nyambung nih obrolan kita. Teman Nyambung Jaksel banget. gua, Bang, teman Oh. Jaksel. Mungkin kita lagi seru nih kalau di anak-anak zaman sekarang ya, orang tuh suka bahas cinta atau karir. Menarik. Menarik. Nah, Menarik dong. Tapi kalau disuruh pilih, kamu Tommy, cinta atau karir? Cinta. Cinta. pusing deh. Cinta? Cinta. Cinta atau karir cinta? Wah, ini Cinta. bener-bener jangan-jangan. Karena kalau karir Apa? ya oke karir, tapi kalau cintanya masalah juga karirnya juga berantakan kan. Oke. Bener juga sih. Ada bener. Oke. Dari sisi salah satu BA e-sport terbaik Indonesia. Oh, iya. Fonzi, cinta atau karir? Sebenarnya karir itu tidak akan berjalan kalau gak ada cinta, tapi aku sih kalau tetap disuruh pilih kayak aku pilih karir deh. Sebenarnya itu bisa beriringan. Kirain Oke. bagus jawaban. Makasih teman-teman. Jangan ngambek dong, Mik. Jangan ngambek. Kenapa kamu yang ngambek? Sorry. Kan ini Lu pilih cinta. Hah? Lu pilih apa? Pilih cinta Brian. masuk. Oke, aku pengen tanya. Jawab cepat ya. Ya. Pacaran lama tapi nggak nikah atau nikah cepet tapi cerai? Hah, Bang. Pacaran lama tapi nggak nikah. Pacaran lama tapi nggak nikah. Yes. Kenapa kamu pilih itu? Karena kan kita ya berarti nggak jodoh, Bang. Oke. Kan pacaran gunanya kita belajar sama orang gitu. Kita saling belajar gitu. Asik nih. Iya. Mulai asik nih. Mulai Daripada- bijak, mulai bijak. Mulai bijak. Daripada Dalam. kita nikah terus cerai. Wah, itu udah janji Tuhan masalahnya. Oh, Hey. Bener. Ini damai nih abis ini. damai. Itu. Bukan begitu? Setuju dengan kata-kata itu? Setuju, Fonzi? setuju. Oh, setuju. Iya. Cocok. Say no to divorce. Oh. Tapi kayaknya Om Jose itu ada mau menyampaikan sesuatu atas statement kamu tadi. Tapi emang bener sih kalau apa namanya, ya mendingan pacaran lama Oh. tapi nggak nikah. Jadi Iya. gua sependapatan dengan dia. Oh, berarti Om Jose. Pendapatan kita sama. Amin, Pak. Oh, berarti Om Jose ini udah pengalaman udah banyak ya. Iya, udah banyak banget. Banyak, Pak Yosef. Banyak. Tapi aku tahu kayaknya salah satunya. Salah semua. Soalnya temen aku juga. Aduh, Gitu. Iya, betul iya. juga ya. Udah di skip aja di situ ya. Skip. Sekarang kita coba kasih pertanyaan jawab cepat ke Fonzi. Takut. Kayak di ospek ya. Kayak di Iya. ospek ya. Kayak ditodong gitu. Lebih penting jujur atau setia? Kan dua-duanya sama. Beda. What? Ada orang setia tapi mungkin gak jujur. Oh, Oh. jujur. Mendingin jujur. Jujur Iya. tapi gak setia. Oh, kalau jujur harus gak setia. Enggak, maksudnya ini pertanyaannya Oh, nih. iya, Ini iya. ceritanya nih. Ceritanya nih ada orang. Sabar, Jujur sabar. atau Ceritanya. setia? Iya, Jujur sih. lebih mending jujur. Mending jujur. Kalau misalnya setia tapi dasarnya nggak jujur, itu kan
palsu. Asik. Mendingan Bisa jujur. banget. Bisa. Dari tadi Betul. loh, dari Betul, tadi. betul. Lu punya dosa apa kemarin? Enggak, Nggak enggak, ada. konteksnya enggak ke saya. Oh, nggak ada. Aman, Pak. Jujur, mendingan Tapi jujur. selama ini kamu punya pasangan yang pernah nggak jujur gak sih? Namanya manusia mah pasti pernah. Saya pun pasti pernah nggak jujur. Oh pernah. Iya. Tapi kamu setia. Setia. Mika aman banget sih Mika. Mika kok kayaknya kayak memendam sesuatu yang Enggak, saya biasa aja, Bang. Agak pucet gitu kenapa Mika? Langsung diem dia. Biasa aja. Jadi Ju- jujur mending ya. jujur sih. Betul. Oke, karena memang betul. jujur itu penting ya dalam Iya. hubungan, dalam karir semua. Bukan begitu Tommy? Oh betul. Oke. Selanjutnya untuk Az. Panggilannya Az bukan sih? Ella. Kamu panggilnya Az apa Ella? Azela boleh. Azela aja. Azela Nggak Az aja. doang. Zela boleh. Oh Zela aja. Oke, Zela. Zela. Zela lebih pilih toksik tapi sayang atau sehat tapi hambar? Sehat tapi hambar. Tapi hambar, dia nggak pernah surprisein kamu. Oh, Nggak, Gimana? Oh, nawar. Gak jujur itu, gak jujur. Nggak aja. Maksudnya dia emang tapi capek juga sih ngeladenin yang toxic. Jadinya tuh sayangnya terpaksa gitu loh. wih dalam. Bener Pengalaman gak sih? pribadi ya. Lumayan. Oh. Lumayan. Jadi kamu pernah terjebak di dalam toxic relationship. I- Relationship. Real Pernah estate. sampai akhirnya yang kayak susah untuk lepas. Oke. Jadi kayak mendingan aku yang sehat tapi apa ya, walaupun hambar tapi sehat dijalaninnya gitu sih. Jadinya nggak kena ke akunya gitu. Oke. Bener gak sih? Benar. benar. Betul. Betul. Jadi sehat tapi hambar nggak flat. apa-apa. Nggak apa-apa. Kita bisa ajarin. Oh. Iya. Tapi menurutmu hubungan yang toksik itu kayak apa? Kalau aku sih ngeliat sebagai toxic tuh ya aku nggak bisa labelin sebagai toxic ya. Cuman yang aku tidak bisa terima adalah kalau misal sudah kasar dan tidak mendukung aku untuk growing, maunya stuck gitu-gitu aja. Menghambat lah ya. Menghambat sih itu sih. Oke, yang kalau udah. kamu lagi syuting misalnya, kamu kan aktor nih salah satunya di film Kucing. Mm-mm. Waktu kamu lagi acting, kamu nggak boleh adegan ini sama dia ya, kamu nggak boleh begini ya, kamu nggak boleh gitu ya. Maksud kamu kayak gitu toksik? Yang toksiknya tuh lebih yang kayak di apa ya, dikata-katain, dikasar-kasarin. Itu sih menurut aku yang buat kalau Kasar aku label tuh sebagai toksik ya. Verbal, fisik. Verbal, fisik, mental kena semua Oke. itu sih. Oke. Tapi kok Mika tadi kayak ada pengen respon sesuatu ya? Iya ya. Itu kayak Lucu aja, lucu. Oh. Lucu. Cuma Kalau ya, menurut kamu toksik tuh kayak gimana? Hubungan yang toksik? Aku toksik gak? Enggak. Kamu enggak toksik, kamu asik. Gimana menurut kamu hubungan toksik kayak Astaga. gimana? Hubungan toksik tuh kayak nggak tahu ya, mungkin banyak yang bilang kalau hubungan tuh harus saling. Tapi menurutku enggak. Pasti harus ada yang 70-30, ada yang 80-20, pasti harus ada satu yang berkorban di setiap situasi. Itu sih kalau yang maunya saling terus kayaknya agak susah deh, Bang. Maksudnya saling tuh saling ngerti gitu. Iya, kayaknya saling semuanya aja, Bang, dalam hubungan. Oh, jadi tetap harus ada yang jadi imamnya lah. Iya, gitu. tetap harus ada yang ada unggul. yang kalau aku yang lagi ngedown, dia yang naik. Kalau dia yang ngedown, aku yang harus naik. Kayaknya harus tetap Balance. Saling bekerja sama kali ya di Iya, relationship. iya. Dewasa sekali. itu dia, sekali. Bang. Kemarin udah 3 SKS sama Oh, Yosef. Ya berguru kita berguru. Iya, berguru. Gitu. Kalau Fonzi, hubungan toksik itu gimana menurut kamu? Ya, kayak sekarang inilah. Bukan saya yang Aduh, ngomong. lucu lagi. Emang ini toksik? Enggak lah, enggak. Mika ada segini nih. Mika ada segini. Ternyata Gen X tuh masuk langsung lucu ya. Pam. Hubungan yang toksik itu mungkin yang nggak saling mendukung kali ya. Oke. Iya, yang nggak saling mendukung dalam hal apapun. Tapi ada nggak keinginan kamu yang nggak didukung sama pasanganmu? Enggak sih, nggak ada. Kenapa sih Jujur Mik, jujur Mik. Jujur, Mik. Apa ya? Jujur. Ada Nggak, nggak ya? menurutku Sorry. nggak mungkin semua hal kita izinin, Iya, nggak benar. mungkin Iya, dong. iya. Pasti ada hal yang kita nggak dukung. Nggak mungkin 100% nih ya. Aku ngelihat semua pasangan, apa aja yang kamu lakuin aku dukung 100%. Pasti ada Iya, ganjel Kayak gitu ya. saling Iya, mentoleransi iya, nggak pasti. sih? Oh, Iya. ada. Apa? Oh ada. Aku Mulai terbongkar, saudara-saudara. tapi ini kayaknya demi kebaikan kita berdua mungkin ya. Asik. Asik. Waktu itu yang nggak didukung aku bilang kalau misalnya aku udah nikah aku mau pindah ke luar negeri. Oh. Oh. Tapi nggak didukung. Oh.
Misal kalau ke luar negeri, usus saya susah makanya Usus nggak saya cocok susah. deh kayaknya kedinginan dia. Kamu Nasionalis Indonesia banget ya. Iya, Indonesia So, banget. aku juga Indonesia banget, cuman tapi- kayak kadang pengen pindah-pindah tempat Iya. kayak Pikir seru-seru lagi ya gitu. Fancy. Dia pengen tuanya di luar negeri gitu. Oh. Sama sih, aku sih pengen di Netherlands ya. Sama sih, Netherlands. pengen juga. Tapi emang kalau di luar negeri ada enaknya, tapi banyak juga nggak enaknya loh ternyata. Iya sih. Mungkin kalau buat jalan-jalan enak, Iya. tapi buat stay itu kayaknya aku adaptasi sama luar negeri itu susah banget. Iya. Seminggu pertama oke Bang. Oke, 2 minggu oke. Habis itu aku udah mulai Habis ke bubar. 3 minggu tuh aku udah kayak wah nasi padang. Iya, makanya gue sering ngebayangin Bang, Jujur kalau gua makanan sih iya. masa gue tua di luar negeri itu anjir aneh banget pasti. Aneh banget. Pasti teman-teman ngecengin sih Bang. How's your day, Bang? Gak cocok. Sekarang kamu, Tommy, Waduh. mantan boleh temenan atau balikan sama mantan? Pasti yang kedua ya. Gue yang kedua. Woi. Balikan sama mantan. Kamu balikan sama Iya. Berarti emang gamon aja dia. Ini orang gamon tahu Kak. Iya iya. Gamon. Kalau Gamonnya gue tuh sampai kalau sekarang. maksudnya Kok kamu dibilang- tahu banyak sih? Iya, kan ceritain ke kita. Iya, dia Oh, cerita. pas syuting. Kuncen. Ya kan kita tuh karena HP mati semua jadi kita semua buka-bukaan Bang. Oke. Sana gak ada sinyal Bang. Gak ada kita. sinyal Bang. Di tempat syuting. Mm-mm. Iya gak ada sinyal. Oke. Habis ini kita bahas ya keseruan kalian di sana. Oke, ini aku mau dengar dulu ceritanya. Kenapa kamu balikan sama mantan? Ya karena kalau menurut gue pribadi ya, kalau udah mantan tuh dulu kita dari temenan, terus apa sih punya hubungan, maksudnya dekat, suka, pacaran kan. Oke. Habis itu nggak mungkin dong dibalik dari temenan lagi kan udah beda tuh konteks kalau menurut gue pribadi. Gitu. Oke. Jadi mending kayak udah deh mending kalau udah mantan ya udah mending sama-sama grow, sama-sama sukses. Tapi kalau nggak untuk temenan. untuk say hello oke, cuman kalau temenan daripada flashback satu dan lain hal mending cari yang lain aja. Kalau gue kayak gitu. Setuju nggak Pak Jose sama kalau mantan itu temenan gitu boleh? Mantan nggak apa-apa, temenan boleh. Just say hello sih kalau aku Hah? masih oke sih. Just say hello Temenan, masih oke. Iya, masalah dulu ya udah masalah dulu gitu. Oh, Tapi memang konteksnya ya kalau udah mantan ya nggak usah balikan lagi. Gitu. Iya gitu. Oh, Tapi tuh. temen aja nggak Iya iya apa-apa. lebih ke situ. apa-apa. Maksudku lebih ke say hello nggak apa-apa, cuman kalau untuk ya ada hal-hal yang menurutku kayaknya cukup deh gitu loh. Oke, oke. Gitu. Asalkan Mantan jangan- tetap jalan, tetap itu kan beda Oh, cerita Oke, ya. oke, oke. Itu jadinya kayak nggak jelas ya Iya nggak hubungannya. jelas gitu aja. Sekarang Pak Jose, ini kan Ya, jelas. senior. Loh. Bukannya Senior. bagian Gen Z doang Ada, tadi ada, ya? Pak, Nah, ini ada. Ada, Pak. Mau- Mik. agak susah nyarinya tadi. Sifu. Pak Jose, lebih sering nyakitin atau disakitin? Waduh. Waduh, saya makhluk yang tersakiti ya. No. Kasih lagu dulu Mika, JJ. Wajar bila saat ini. Iya sih, jadi emang cerita hidup tuh ya begitulah. Nih adik-adik, Ya, siap. Oke, Siap, Siap, belajar. Bapak. Kita belajar. romantis itu bukan kayak kita nunggu sunset yang pasti ada. Romantis itu mesti diusahakan. Jadi harus diusahakan. Jadi bukan yang jadi kalau kadang-kadang kan yang tadi kayak misalnya 80-20 gitu ya, terus yang si cowoknya nanti selalu terus dia doang yang berusaha romantis. Si Capek cewek juga. akan minta saya udah kayak dia diem aja dia akan bakal begitu gitu. Nah, pemikiran seperti itu harus dirubah. Jadi emang harus saling gitu. Jadi romantis itu harus diupayakan gitu oleh dua orang. Dua orang. gitu. Betul betul. Jadi jangan berjuang sendiri. Iya, betul. Iya. Berjuang berdiri. Maksudnya sendiri, sedih jangan banget ya. terbuai. Karena lama-lama kalau cowok sih berusaha awal oke gitu. Tapi feedback juga harus ada. Ketika akhirnya ini berusaha terus, tapi feedbacknya Ceweknya kurang, lama-lama hilang. Cinta sendirian. Lama-lama sakit hilang. sih. Sakit Kita sih. sendirian sakit. Sakit tuh. Oh ini berarti ada sedikit curhat ya? Ah, curhat nih dalam. Iya seru. Ini sesuai sama waktu itu aku pernah ngebahas sama Mika sama Fonzi sampai jam 3 pagi. Padahal pertanyaannya cuma simple. Apa nih? Aku tuh pernah ini nggak podcast waktu itu, Oke. bener-bener di bawah kita lagi duduk after main pedal. Pembahasannya cuma gini. Misalnya kamu punya anak,
Contoh, bro nikah Oke, nih. oke. Contoh kamu nikah sama Azela. Azela. Kamu nikah sama Zela. Contoh, ini contoh. Contoh, Kan di contoh. filmnya Oh, kalian begitu iya, kan? iya, Kan di iya, film. iya. Walaupun ada niatan juga sisi awalnya. Ya. Ya udah terus aja. Terus. Oke, contohnya misalnya Zela sama Tommy menikah, punya anak, oke? Oke, Udah sampai oke. di situ, udah paham? Ada suatu ketika kejadian istrimu dan anakmu di kondisi berbahaya di laut. Cuman ada satu pelampung. Kamu pilih selamatin yang mana? Nih, wah. Barengan nggak bisa barengan di atasnya gitu. Nggak bisa dia pokoknya ceritanya ini Ini kasusnya Titanic nih. Kasusnya Titanic. nih. Kamu- Salah satu harus hidup. ini kan film banget nih. Jadi salah satu doang yang bisa, nggak bisa dua-duanya. Oke. Fonzi akan menjawab siapa yang akan kamu selamatkan? Berat Pasanganmu atau pasangan anakmu? atau anak kan? Iya. Aku sih pasangan pasti. Karena aku nggak bisa ngebayangin anaknya tumbuh tapi tanpa misalnya bapaknya gitu. Oh. Jadi kayak belum pasti aku punya pilih anak nih soalnya pasangan. nih. Iya, tapi Kita harus punya aku mau klarifikasi. Semua kehidupan berubah. Iya, tapi itu adalah jawaban aku yang emang belum punya anak. Jadi Oke. pasti beda. Tapi kalau sekarang di pikiran aku tuh bener-bener itu. Jadi kayak nggak bisa Oke. diubah. Nah ini jawaban Iya Mika yang lagi. bikin perdebatan kita jadi cukup panjang. Coba Mik, gue pengen denger Coba, Mik. lucu, seru banget, seru Ya, banget. pada saat malam itu gue mikirnya gue selamatkan anak. Pada Oke. saat itu gue selamatkan anak karena eh Karena gue punya gue anak. nggak Oh, iya belum. nggak kayak gue kalau Fonzi naruh pikiran dia di saat ini. Mm-mm. Kalau gua naruh pikiran gua di saat itu beneran udah punya anak. Nah, Fonzi itu mikirnya sekarang. Coba kalau kamu bayangin kalau pada saat itu kamu udah punya anak beneran. Nggak bisa. Nah, Soalnya kayak belum terjadi gitu gak sih? Kayak Sebenarnya jawabannya aku gampang. nggak nih. kebayang. Nah, Pilihannya ini adalah- dari yang udah ini. pengalaman. makanya jadinya nggak fair. Anak itu ikatannya hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan darah. Istri bukan. Oh. Istri. Tapi Oh, tapi oh, oh, tapi- oh, oh. Tapi Oh, Nah, sih. oke. Tapi Ta- oke atau- pembelaan dari Zela. mungkin anak kalau Gen Z. cewek sama cowok pemikiran beda kali ya. Atau aku nggak Tapi bisa. adanya aku nggak- anak karena ada pasangan. istrinya. Fon, kan? tapi gue jujur gue kayak lu loh. Kalian Iya, mendapatkan iya. anak itu kalau nggak ada istrinya gimana? Iya sih. Iya. Kalau mikir secara apa ya? Ini pertanyaan. Kalau kamu udah punya anak, you're going to think differently. Udah definitely. Iya sih. Iya sih. Kalau punya anak ya. Mm-mm. Iya sih. Iya sih. Enggak. Pas Gini, Mik, kamu tanyain kemungkinan teman-teman yang udah menikah, udah punya anak Coba. ya. Sekarang Banyak punya sih, anak banyak. nggak ada usah ada masalah aja. Anak itu oleh ibu pasti diprioritaskan ketimbang suami. Oh itu udah pasti ya? Udah ya pengalaman pribadi ada nggak? lu nanya balik ke Coba kalau Bang Atta, Kalau kalian berat. Berat. Aduh. Masuk dulu. Gua jawab ini masuk. Coba Zela dulu kalau Zela. Abis itu aku jawab, aku janji. aku pernah lihat Aku janji jawab. aku pernah lihat di TikTok ada yang kayak apa ya? Nggak tahu pasangan ya. itu sekali Pasangan kalau misalnya gitu kan. in the labor nih, kayak istri udah sekarat banget sedangkan udah mengandung, udah harus antara anaknya lahir sehat tapi istrinya nggak sehat, istrinya meninggal, atau istrinya sehat, anaknya meninggal. Hmm. Nah, the suami harus milih Sus. dong Mm. yang mana. Oh itu sih peraturan kedokteran. Memang si istri ibu harus diselamatkan duluan. Nah, maksudnya Itu selalu. itu Oh, itu sama selalu. halnya seperti ini nggak sih case-nya? Oh beda. Beda-beda. Kalau ini udah Di depan mata nih. udah depan mata anak Anaknya udah udah jadi anak. lahir, udah jadi anak. Udah lahir udah jadi anak dan ini suami atau istri. Ini pelampung gitu iya. loh. Ini Oke. Iya, iya. Kadang tuh aku suka ngasih pertanyaan random yang gak jelas yang gak mungkin terjadi ke dia. Kayak misalnya gini, misalnya aku ada di ujung jurang Nah ini. sama anak kamu. Ini dorong. Kamu mau selamatin siapa? Gitu kayak pertanyaan-pertanyaan yang gak jelas gitu. yang mau selamatin kamu lah. Asik. Kalau ada anaknya? Kayak gini ya. Kayak gini. Di iya. jurang kan. Gua angkat mereka gua nyemplung. Lah, Bisa dong. Iya, oke. Oke, kalau gua ya. Coba ya, Bang Coba Atta. Bang Atta. Ini kan kita konteksnya Bang Iya. Atta udah punya buah Iya, hati kalau ya. aku udah Iya. posisinya udah punya anak dua, sama Iya. kayak Pak Jose ya. Ya. Clippers siap-siap. Aduh, kok gue deg-degan ya. Mik? Tapi ini just for fun. Iya, kan? iya. Ini kan kita cuma ngebayangin nggak bakal Iya, terjadi nggak akan begitu. terjadi seperti itu. Pasti save dua-duanya kan. Save. Kalau ada kesempatan bisa save dua-duanya, aku harus save dua-duanya biarin aku yang
mati. Misalnya Iya. pelampung dia yang Tuk- naik, aku yang mati gak apa-apa. Tukeran ya. Tukeran. Tapi kalau kejadian harus salah satu, menurutku ya, ini walaupun nanti anakku nonton, aku harus selamatin mamahnya. Tuh kan. Top, itu top, Gue setuju. itu top, Sorry Pak Jose, kita di sini beda pendapat. Fon, Karena gini, Fon. Gak apa-apa. itu top. karena gini, anak kita suatu hari akan sama orang lain. Tapi istri kita sampai dia. tua, sampai rambutnya beruban itu akan sama kita. Itu dia. Pas Dan sehidup anak semati. akan punya keluarganya sendiri, Di- sedangkan walaupun ini nggak susah dipraktekin ya Iya, ketika iya, terjadi, iya. tapi menurutku istri ataupun pasangan kita ataupun istri ataupun suami kita, dia itu yang akan sama kita sampai cuma tinggal berdua doang di kasur, akan tinggal berduanya sama dia. Ya, Sama, tinggalin aku mau anak-anak gitu nambahin. kan. Aku mau Iya. nambahin, istri udah rela keluar dari keluarganya untuk bersama suaminya. Istri Dalam. rela seperti itu, Iya. sedangkan anak dibuat bersama suaminya yang tiba-tiba Aku nggak datang di ngeliatin dunia kamu. karena adanya ikatan cinta. Iya. Itu. Memang ini berat karena kalau aku lagi lihat muka anakku, mungkin aku paham banget pikirannya Mika. Ketika kamu lihat anakmu, itu semua cintamu, jiwa ragamu untuk anakmu. Mm-mm. Tapi kalau kamu mikir kenapa anak itu bisa lahir, ya karena kita sama. Kita berdua beda mazhab nih. Iya. Punya mazhab berbeda gitu. Tapi ini nggak apa-apa, ini kan Ya, maksudnya ya, nggak oke oke. apa-apa. ini Nggak apa-apa. prinsip Iya. setiap orang ya. Iya, Tapi ya. Pro dan kontra. Oke. Mungkin tadi kita udah tanya jawab itu soal hubungan ya, cinta dan Iya, karir. Seru. Sekarang kita akan tanya jawab soal film. Oke. Oke, jadi bisa dibilang teman-teman semua ini terlibat di salah satu film Kuncen. Film Kuncen. Yes. Ini adalah film by Jose Purnomo. Yeah. Oke, ini akan mulai dari tanya jawab cepat juga. Mika, Saya kamu lebih suka syuting di gunung atau syuting di pantai? di gunung Kenapa kamu lebih suka di gunung? karena kita nge-track dan ketemu warga-warga yang jarang turun ke kota, terus kita ketemu terus dengar cerita mereka, Oh asik sih. terus alamnya gak bisa kita tentuin, Mm-mm. kadang hujan, kadang dingin, kadang berkabut, kadang enggak, itu yang jadi tantangan. Karena kalau syuting di pantai sama aja kayaknya syuting di kota. Nah, ini kan hal yang baru, challenging. Hmm. Apakah kamu setuju soal itu, Ya, Tommy? betul betul. Kamu gunung juga? gunung juga. Ada yang tim pantai? Pantai nggak ada anak. Semuanya. Masa Oh, satu tapi di bawah. sendiri. Soalnya film gua tentang gunung lagi. Dia pengen pantai. Tapi Jadi jujur aku gunung. juga pantai kan. Kecil aja Iya. Enggak apa-apa. Sunset. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa? Maksudnya kan ini kan Iya. omongan. Maksudnya kamu Aku pantai. pantai sih. Karena Aku capek soalnya naik gunung ya. aku suka banget pantai. Kalau aku suka banget gunung juga, tapi kayak pantai 60%, gunung 40% gitu. Oke. Tapi kalau tadi aku tanya sebelum podcast kan Mika yang sering naik gunung. Kenapa naik gunung ini selalu bikin orang addicting gitu? Apakah karena selain pergaulan katanya naik gunung ini bisa dapetin pacar baru? Bang, sejujurnya gue cuma naik Bromo sih. Promo banget. Iya, gue juga naik lagi kalau cuma Bromo mah. Sejujurnya Naik jeep. Itu pun naik jeep lagi. naik jeep lagi bang. Sejujurnya itu sih bang. Tadi gue bercanda. Oke. Tapi gue sih sempat nanya sama teman-teman gue yang kecanduan akhirnya naik gunung bang. Karena katanya kalau sudah sampai apa atasnya nih Puncak. puncak Summit, ya. summit, kalau udah summit katanya rasa itu nggak bisa Digambarkan. dia Iya, digambarkan iya, katanya. bener. Kalau udah sampai Tapi itu summit. bener sih. Kamu pernah kan? Aku pernah soalnya sampai puncak terus kayak indah banget. Oh, jadi ada feeling yang Iya. bikin Iya. kita puas gitu ya. Karena kan capek juga naiknya. Jadi pas udah sampai puncak melihat pemandangan yang indah kayak Wow. puas worth gitu it ya. ya. Tapi kan gunung itu emang enak pas naiknya pagi atau sore. Pas malam kan mulai-mulai lampunya kurang. Iya. Terus Iya. agak-agak nuansa-nuansa mistis gitu ya nggak sih? Iya. Kayak Gua kepikiran pernah- ada yang meninggal di sana, ada yang Aduh, begini, ada iya. yang begitu. Gue pernah tapi kayak sunrise nih. Iya. Sunrise. Tapi sampai puncak udah sunrise maksudnya. Nah kalau sunrise kan enak tuh, pagi Iya. dingin. Jadi Oh, matahari malam-malam tuh ya. warnanya itu orange gitu loh, maksudnya merah, ngerti gak sih? Bukan kayak ini, pas baru keluar sedikit banget kelihatan banget. Itu kamu ngerasa senang di situ. Iya kayak wah, ternyata dari apa penglihatan dari sisi lain gitu loh. Biasanya kalau di kota ini kan di Oke. pantai kan gitu-gitu aja ya. Oke. Seru sih. Kan kalau dari segi produksi lebih enak di gunung sih. Iya, Pak. Dingin bro. Jadi pemain nggak make upan terus, nggak Iya, iya, lepek, dingin. nggak Oh. ini. Terus juga secara kerja juga kalau kepanasan tuh Iya sih.
Tapi harus catokan mulu sih di gunung karena Iya, bener-bener. Iya. Ya, Angin. ya, ya, ya. Mika waktu syuting di gunung katanya sampai dapat cewek juga ya? Apa Pak? Dapat Pak Yose tiba-tiba gerogol saya, gerogol nih. Grogi. Oh, sorry. Grogi. Iya. Katanya kamu dapat pasangan gara-gara di gunung itu. Naik gunung ya. Heeh. Kenal, Oh, kenalnya kenalnya di ya. situ. Kenalnya ya, kenal. Terus kamu langsung nembak di situ. Enggak dong. Oh, enggak. Enggak nembak. Bridging dulu, bridging. Kenal dulu, terus udah lama selesai syutingnya udah lama, tuh udah gak ada kontekan tuh. Udah hilang. Setelah itu baru. Oh. Setelah itu ya apa? Aman ya. Aman. Gak ada yang dicolek nih. Tapi aku penasaran loh, Mika tuh kan tiba-tiba sama Fonzi ya. Yes. Sedangkan Fonzi ini kalau kita di perduniaan Mobile Legend tuh banyak cowok yang ngejer juga. Benar-benar. Iya nggak Fonzi? Aku. Nggak tahu. Banyak. Banyak kan? Banyak. Terus kenapa kamu yang bisa menang Mik dapetin Fonzi? Coba jelasin sayang. Coba Fonzi. Apaan gitu sih? dia. Gila. Kenapa Nggak, kamu bisa jadi- memilih Mika? Menurut aku Mika ini anaknya, maksudnya kalau aku bilang baik pasti orang-orang tuh kayak baik tuh apa, kayak Oke. semua orang pasti baik gitu. Tapi kayak aku suka karakternya gitu, kayak mungkin dari pertama kali kita mulai deket, dari awal aku ngelihat dia cara nge-treat orang. Terus kayak ya kita banyak cerita, terus kayak apa ya, gambar kayak secara in general aja kayak orangnya tuh sangat menarik gitu loh, secara karakter ya, secara karakternya tuh klik banget sama aku kalau ngobrol gitu. Dan aku kan lumayan pendiam dulu orangnya, jadi aku tuh nggak banyak bisa ketemu orang yang kalau ngobrol tuh klik banget gitu gitu. Salah satunya Mika yang bisa bikin ngeklik. Iya. Turun Mik, senyum turun lu, Mik. senyum. Turun, Mik. Kayak- Terbang nih, terbang ke nih. angkasa. Nyambung gitu, nyambung kalau ngomong. Emang sih bangga. Songong. Tapi kamu pasti pernah digodain anak-anak e-sport juga dong, Fonzi? Enggak sih, Masa sih? enggak. Coba lihat DM-nya. Soalnya kalau aku lihat BA e-sport selalu suka pacarannya sama Pro player. pro player gitu kan. Nah tiba-tiba Fonzi nggak sama pro player nih. Kenapa? Kamu ada trauma sendiri atau gimana? Enggak sih, enggak aja, kayak mungkin jalannya enggak ke sana. Kayak enggak Politik banget jawabnya. Diplomatis. Diplomatis. enggak, maksudnya emang enggak ada momen sampai kita DM-an terus ketemu gitu, Oke. enggak, kayak bener-bener kayak misalnya satu tim pun ya udah masing-masing gitu. Jadi kayak sama sekali enggak. Jadi pas lagi ada turnamen bareng juga nggak ada yang Iya, masing-masing nggak ada, aja. tapi ada yang ngajakin kenalan gitu-gitu ada. Ada Kak, ada. Siapa? Ya, siapa? Langsung mah. Sabar. Tapi udah lama banget, lupa aku namanya. Tapi ada. Kayaknya mah Inisial ada. inisial. Aku lupa, aku Ya, lupa. Clipper siap-siap. Inisial, Inisial. Aku lupa. ZZX. ZX siapa? Enggak, bercanda aja. Aku beneran lupa. C, Udah D, zaman dulu G. banget soalnya. Yuk kita tebak dari A sampai Z. Oh dulu ya. Iya, sekarang udah enggak. zaman dulu banget. Oke, selanjutnya untuk Zela. Acting horor atau drama romantis? Pengen coba drama romantis. Pengen coba drama romantis. Tapi kan ini kamu sekarang lagi acting horor. Iya, dan aku seneng banget sih sama horor. Sebenarnya adventure-nya tuh banyak banget yang bisa terjadi di film horor. Tapi kadang-kadang capek sama hal-hal mistisnya itu loh. Karena aku penakut. Oh, kamu aslinya penakut. Aku aslinya penakut juga. Terus jadinya aku pengen yang agak tenang, kalem gitu gitu ya. Yang lucu-lucu gitu. Mau cobain. Oh kayak Betul. contohnya film apa yang kamu suka banget? Film Indonesia. Aku suka film Indonesia romcom gitu. Cut Nyadin. Sama Bukan dong. Sampai sono. Dread. Red. Dilan. Kayak gitu. kayak ini Kapal Dilan, Van Dilan. der Wijk. Oh. Pengalaman Oh. itu seru banget kan? Iya, Itu iya. kayak True love. true Iya, love iya, gitu iya. loh. True love. Rasanya tuh dalam gitu. Tapi katanya di film ini kamu juga ada banyak drama percintaannya gitu. Nah, aku juga senang di film ini karena drama romansnya lumayan banyak dan lumayan pakai rasa cinta gitu loh. Wih, jadi cinta Oh, beneran. bukan maksudnya bisa menyampaikan rasa-rasa ke penonton, gak cuman serem-seremnya doang gitu. Oke. Tapi waktu kamu main di film ini, Mm-mm. kamu ada pengalaman horor gak? Ada banget, Ada. ada banget. Pas di mana?
kita semua sih ngalamin, kita semua ngelihat ada yang kesurupan, ada ekstras kuntilanak. Hah? Mika, gimana gua mau main malam ini Mika, gua nggak bisa. Gue takut banget. Teriaknya di telinga, ngerti gak? Mika emang. Wah. Gue Langsung nunggu minum banget gua. momen ini dari tadi. Sukses. Maaf ya. Di sebelahnya Udah kali ya, tahu Bang. deh. Kaget semua. Gue kaget. Aduh. Itu gue jump scare sih tadi. Aduh, lemes gue. Iya, pokoknya dia kesurupan. Hah? Siapa yang kesurupan? Ekstras kuntilanaknya kesurupan kuntilanak beneran. Terus yang nolongin siapa? Mika? Mika ketawa. Posisinya Ketawa. posisinya Fonzi tuh lagi take, terus depannya dia, tiba-tiba dia lagi datang bulan kan, terus tiba-tiba dia kesurupan, teriak panjang banget, kirain kita Fonzi yang teriak panjang, kita kayak wow actingnya keren gitu sampai Oke. panjang banget, tapi ternyata bukan, ada ekstras kuntilanak. Aku mau coba, aku penasaran kan, aku kejar, tapi ternyata aku juga lagi datang bulan. Terus gak lama kemudian aku ngerasain kayak ubun-ubun aku tuh ditarik. Di sana. Iya, stop ya Mik. Kagak, lihat tangan gue nih. Nggak ada. Editor ntar pakai backsound horor gitu ya. Asik. Ubun-ubun aku ditarik, terus aku hampir keserupaan. Oh, kamu hampir kesurupan. Mm-mm. Terus aku juga pernah ngeliat ada yang berdarah-darah. Duduk. di mana? Apa? Aku nggak tahu. Iya. Nah, ini. Ini beneran gak sih, Jal? Ih, serem Apa? juga ya. Taunya Mika minum Fanta. Hai. Jangan-jangan di gunung itu memang ada ininya ya? Tapi ini bukan di gunung, di rumah Mana itu. sih? Rumah. Set terakhir, puncak. Takut. Ya, kayaknya kuntilanaknya deh. Gak tahu ya. Cuman terus ada Bang Fadi juga ngeliat di belakang aku, di belakang kita itu lagi rame si kuntinya tuh lagi mau coba masuk gitu. Terus mau coba masuk ke aku, tapi nggak Fadi bisa. Iskandar? Iya, Iya. Bang Fadi. Bang Fadi kan cukup sensitif, Bang. Iya, mungkin saat itu dia lagi menunjukkan diri tapi ya, tapi yang bisa ngeliat orang-orang yang emang dapet kali bisa lihat. Kalau yang lain ada pengalaman juga mungkin? Pengalaman horor pada saat syuting? Itu sih. Itu Iya. itu pengalaman kita bersama soalnya pas itu. Kan Kalau serem di banget. Iya. kalau pas film Kuncen ya, itu sih yang menurut agak kaget ya. Pertama kita lagi ketawa-ketawa main kartu, tiba-tiba jadi tegang. Diem semua. Karena setnya juga kuburannya asli. Oh. Terus Oh, apa, iya, itu juga. Tempat rumah sakit jiwa ya, Pak, yang itu, Pak, yang lari-lari, Oh, Pak. itu serem Itu banget. beneran juga, Pak. Asli semua, Pak. Rumah sakit juga udah nggak terpakai bertahun-tahun gitu, Serem. jadi Serem kita sih pakai itu. buat lokasi. Itu sih lumayan. Tapi emang kebetulan juga sih satu film ini yang rumah di Jogja, rumah yang di yang rumah singgah itu emang dari awal juga memang sudah dari kita lihat Reki itu sudah ada penampakan juga sih Awalnya. emang Aja udah sih kayak lihat apa? gitu. Pak Yus lihat apa? Yang pokoknya yang pas hari pertama syuting di rumah singgah itu kan ada yang dikunciin di kamar mandi itu, tiba-tiba nggak bisa keluar itu. Oh, Oh my Oh, yang God. pendopo ya, Pak, ini. Ya, yang enggak yang rumah singgah. Siapa ya? Oh, rumah singgah. Yang dikunci. Yang rumah Itu. singgah. Pokoknya Kamu ya? ibunya si asisten Oh, kamu. asisten. asisten aku. Asisten kamu. Iya. Gue udah Iya, iya, masuk bener, tuh bener, ke ini. Udah masuk ke toilet yang sama itu, terus tahu nih kayaknya nih kayak dia mau kunci sengaja nggak tutup nih. Jadi masuk ke toilet nggak tutup pintu. Udah tahu nih ini kayak ada yang perasaan nggak enak nih soal pintu ini nih kok keluar. Oh, gitu. Terus ganti Taunya. si itu. Tuh beneran kekunci kan. Iya, Wah, udah deh. lumayan lama itu. Lama itu nggak keluar tuh. Jadi didobrak nggak bisa, di ini nggak bisa. Apa jangan-jangan tuh kuncennya di situ? Gitu. Enggak sih kuncen kita sih selalu komunikasi ya sama kuncen ya. Sama kuncennya. Heeh, gitu. Akhirnya akhirnya sih datang dan terus kejadiannya gimana keluar udah nggak lihat. Cuman lama itu, lebih dari setengah jam itu Kekunci. di dalam situ. Terus kuncinya nggak ada. Gak tahu ya, Di emang kita ada aneh kuncinya dari iya, dalam. emang aneh kayak tiba-tiba aja kekunci terus kayak nggak bisa dibuka gitu, terus Iya. pas udah berapa lama tiba-tiba kebuka aja udah bisa buka gitu. Gitu. Jadi bukan terus kenapa-napa terus Iya. didobrak akhirnya didobrak nggak bisa. Iya. Itu
Dan terus juga kalau masalah kuburan tuh emang kan ngeliatin set kuburannya emang kuburan tua nih kayak keren banget dan kayak art nggak bisa bikin dan di situ tengah-tengah itu ada 2 pohon yang Gede banget. terlalu itu udah kayak perkiraan sih udah di atas 500 tahun lah pasti ya gitu karena terlalu bukan pohonnya ada pohon. pohonnya tuh Gede banget. diameternya udah lebih dari ada 3 meter kali gitu ya. Jadi ya udah terus akhirnya udah deh daripada ngeset kita syuting di sini. Cuman pemain nggak ada yang dikasih tahu. Iya, kita nggak tahu kalau itu tuh ternyata set asli Ya Bang. udah ini terus lari-larian lagi di Ya kuburan ampun, di set. serem banget sih. Orang aku disuruh masuk dalam situ. Iya. Masuk kuburan. Nggak kuburannya bohong, yang kuburan Ya, yang itu gali kita bohongan. gali sendiri. Ya cuman kan Bukan gali samping-sampingnya kuburan. Ya kan. betul. Mungkin ada tangan nongol gitu sedikit gitu. Lumayan itu seremnya sih untuk main film horor tuh kayak tempat-tempatnya. Tapi remembering banget gak sih kalau syuting film horor Iya tuh? sih. Kayak, karena banyak pengalaman-pengalaman Bener. yang Iya. beda gitu ya. Experience-nya beda. Oke. Karena film Kuncen ini kan akan sebentar lagi tayang ya. Mungkin dari Mas Jose pertama kali dapat cerita dan ide film Kuncen ini dari mana gitu? Ya mungkin karena pertama kalau udah syuting beberapa kali di berbagai macam tempat, sungai, danau, gunung dan segala macam dan memang kita selalu berurusan dengan Kuncen dulu, ketemu dan terus berbagai macam gaya dan ini sendiri-sendiri gitu ya setiap tempat larangannya apa, pantangannya apa dan kayak gitu-gitu. Kemudian ngebayangin aja ini kalau udah beberapa kali juga nih yang ya dalam tanda kutip nakal lah, udah coba aja, tapi selalu ada kejadian apa gitu. Nah terus membayangkan jika Kuncen itu terus tidak ada gitu, apa yang terjadi kalau Kuncen itu tidak ada. Nah kalau di film ini kan memang ceritanya Tommy naik gunung, terus hari Jumat, hari Sabtunya Kuncennya meninggal misterius. Dia hilang nggak bisa dihubungi gitu. Menyusullah Azela gitu. Dan teman-temannya. Dan teman-temannya, betul. Jadi idenya sesimpel dari tahu setiap tempat tuh ada kuncennya gitu. betul. Oke, mungkin kalau dari Fonzi, mungkin kalau cerita sedikit apa yang bakal bikin orang itu jadi seru ataupun menanti-nantikan film Kuncen? Karena menurut aku film Kuncen ini salah satu film horor supranatural yang gak cuman tentang horor di gunung aja, tapi juga nyeritain kayak ada romansnya dan banyak juga komedinya yang bakal kayak lucu lah. Jadi kayak nggak cuma horor tapi ada romansnya, komedinya, kesetiakawanan. Jadi menurut aku kayak all in one, kayak bakal dapet semuanya dari satu film ini. Itu sih. Kalau Mika mungkin apa yang bikin film Kuncen ini harus ditonton sama masyarakat Indonesia? Selain kalian bisa ketemu kita semua. Pede banget lu. Males. Gak apa-apa, pede. PD is number one itu adalah Mika. Karena pemainnya Gen Z semua Bang. Oke, Itu cakep. highlight gua karena ternyata banyak anak sekarang tuh yang nggak tahu Kuncen itu apa Bang. Oke. Setelah gue tanya-tanya kayak sempat ke kampus juga kemarin kan promo-promo tuh banyak yang nggak tahu Kuncen. Padahal Kuncen tuh urban legend yang harusnya semua orang tahu gitu, itu juru kunci gitu, juru kunci makam, juru kunci gunung atau tempat-tempat sakral lainnya. Terus kayak banyak selain horor, dan yang horor udah pasti lah, serem udah pasti. Selain itu kayak banyak pesan kayak profesi Kuncen tuh nggak cuma dia jadi juru kunci. Menurutku dia itu rela untuk ngasih jiwa raga bahkan nyawanya untuk menjaga satu tempat gitu. Nggak semua orang tuh bisa kayak gitu. Itu sih, jadi profesi yang nggak bisa kita remehin karena dedikasinya tuh tinggi banget. Kalau aku itu sih. Sekarang Tommy. Kuncen. Kalau menurut Tommy, film Kuncen akan berapa penonton? Asik, Nanyanya ke gua. Pede Tom, pede Tom. Tom. Ayo Tom. Sekali sebut Tom. Di atas 1 juta. Amin. Amin. Amin, 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 amin. 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 Story Bang Atta, story gua, story Fonzi. Ntar kita ini Azela apa ya. Kita promoin.
Langsung begini Bang Atta. Tapi katanya kalau 1 juta ada bonusnya ya. Ke Kata- Eropa ya Bang ya, ke Eropa. Kata Mas Fadi. Eropa. Produser kita Mas Fadi boleh kali Iya. sempil Boleh, sempil Bang, dikit sini, yuk, Bang. sini. Bang Fadi, Udah sini, Bang Udah mau Fadi. closing, udah mau closing. Sini kali. Bang Fadi. Bang Fadi. Ini. Gitu, Bang. Sini aja. Kamu di sini ya Bang, udah. gua kamu sini di aja. sini. Tommy di sini. Nah, Mas Nah, Fadi. Bang Fadi di sini. Oh enggak ya, serius. Bukan sini. Oke. Anjay. Oke, dari awal mestinya Mas Fadi masuk, cuman tiba-tiba orangnya keramaian dan studio gua kayaknya ini udah tamu terbanyak selama ini. Ini rekor tamu terbanyak ya? Rekor Di tamu sini ya? terbanyak. Oke. Oke. Menurut lo, tadi apa pertanyaan lupa lagi gua. Berapa juta penonton? Bukan itu pertanyaan ke lu. Tuh, kamu. Bonus. Bonus. Eropa. Kalau misalnya nih 1 juta penonton. Kemarin tuh kalau nggak salah kita mau ngajakin kalian ke Australia ya, Iya. Asik. Tapi gitu. Eropa Sekalian promoin film juga Iya. kan. Oh, bakal masuk juga Ya ke Australia. sekalian gitu. Ada beberapa juga memang kita mau abis selesai di Indonesia, kita akan distribusi film ini ke sekitaran Asia dulu. Oke, ke Malaysia. Yang paling dekat gitu-gitu itu ya. Malaysia gitu. Nanti kita semoga ya kalau misalnya jadi Malaysia mungkin kita akan premier lagi di sana. Oh, premier lagi. Insya Allah gitu. Makanya Makan doain nasi- ini nasi yang lemak. Wah mantap kali Enak itu. kali makan nasi Enak lemak. kali itu. Sampai ke LCC. Wah, enak banget sama teh tarik asli sana tuh. Waduh. Di Australia ntar di Perth, Melbourne atau Sydney gitu. Bang. Boom. Gue udah siap banget ke sana. Tapi katanya bener ya kalau kalian viewersnya penonton di bioskop 1 juta akan diantarkan akan ada yang menikah. Bang Fadi. Bang Fadi. Oh iya. Lah kenapa jadi gua? Ya kenapa jadi gua? Lu paling Bang tua. iya. Iya Bang Fadi. Emang gua kelihatan tua? Enggak Tua sih. itu kan cuma encok doang gua gak bisa Itu makan. ciri-cirinya Bang. Iya. Cuman Enggak, tapi lu bakal nikah gak sih kalau film ini 1 juta? 3 juta gua nikah. 1 juta gua potong rambut sama potong jenggot. Botak ya. 1 juta botak. 1 juta gua potong Botak. jenggot botak. Botak 1 juta. Kok gua takut ya? 1 juta botak. Bang. Bang, sejuta Bang. 1 juta botak Bang. dong, botak. Ini gua potong jenggot sama kumis loh. Iya, Enggak Bang, tetap botak. botak, Bro. Oke, botak tapi jenggotan kumisan. Iya, 1 juta. Woi. Ayo. Gua takut Oke, pilih 1 juta botak atau 1 juta lu nembak Davina Karamoy. Bacain. waduh. Bukan, maksudnya kan Davina Karamoy salah satu pemain. di Iya film betul ini. betul. Davina aku suka karena dia jago banget main pedalnya. Katanya kamu suka kemarin. Main pedal kan? Iya, suka pengen partneran Iya gitu. partneran kemarin sempat ngajakin. Ayo Dav kita kapan partneran gitu main pedal Oke. gitu. Karena lumayan solid lah. Oke, jadi pilih Gitu. botak aja. Waduh 1 juta sih serem sih dapet insya Allah ya. Botak banget nih Botak. kepala. Botak kepala. Sampai kinclong. Iya. Enak banget sih nambahin. Ya dibotakin gitu ya. Iya. Iya. Yang botakin Mika Boleh adil. sama aku. Iya, Kita dua. botakin Iya, sejuta. 1 juta. Gue deg-degan. Wah sumpah ini bener pertama kali gue bintang tamu podcast gue deg-degan. Ya bismillah yuk. Yuk. Amin. Wow. Kata gue juga tadi gue di bawah aja. Amin. Tapi kalau Mika katanya akan nemenin lu. Dibotakin juga. Botakin juga. Mik, setia kawan. 3 juta. Ayo ikut Mik. salam. Cowok-cowoknya botak. Cowok lu ikut botak gak? Oh kan enggak. Oh iya bener. Sejuta. Mantap. Kalau Mika botak kalau penontonnya berapa? Apa? Ah. 2 juta gua botak sih. Botak. 2 juta botak. Nah ngomong dong yang licin ya gitu. Iya. Tuh lu mah gitu sih. Dia gak suka. Lu mah gitu. Jangan botak yang masih ada rambutnya aja. Ya. Oh. Kalau Oh, Bang gitu. Fadi botaknya harus kinclong. Iya. Pilih kasih dia. Kayak Nah. pengen nyambit gitu. Kesel. Jangan, Kalau pokoknya kesel, 3 bukan juta lucu. Bang Atta cepak. 3 juta gue yang botak ya? Cepak. Bukan botak tapi cepak. Iya lu botak sih. Kalau kan 2 dia, 1 gua, lu 3. Ayo 3 juta botak. Botak dong, berani Bang. Botak. Botak. Orang ngejarnya gara-gara gue botak. Nonton film. Botak. Iya, Oke, Berani 3 juta ya. botak. Kata gue mendingan bablasin nyampe 3 juta. 3 orang botak dah kata gue. Bareng-bareng ini kebersamaan kata gue mah. Tapi Mbak Hera jangan ngomong aja. Mbak Hera juga botak sama saya. 3 juta. 3 juta semua produser botak.
Rahul, Udah, Pak. licik nggak bisa yang itu nggak bisa. Rahul, Nggak bisa, botak. nggak bisa, nggak bisa. Itu licik nggak bisa. 3 juta semua botak sih gua oke. Mau nggak ya Cinta? Nggak tahu. Cinta kalau 3 juta semua cowok botak. Cinta diwakilin sama lu aja. Kalau misalnya 3 juta, lu juga sama Cinta ikutan. Untuk kita aman aja. Iya, untuk kita aman. Nah, sisa rambut nggak apa-apa. Cinta juga botak ya. Mas Yosep juga. Ya, Mas Yose boleh lah. Fansnya Atta itu nggak nonton tapi beli tiket demi 3 juta. Nggak apa-apa, yang penting gue beli 100 gitu. Gua Oke, pengen berarti lihat 4 Atta. juta Mas Jose botak ya. Enggak, Mas Yosep kayaknya 100.000 botak deh. Kan film dia harus tanggung jawab. Iya. Ini kan karya lu harus Iya, aja iya, dong. Kita kan di sini cuma support aja ya. Iya. 500 ya, 500 lah yang botak duluan. Jadi pas udah 500 cie botak. 1 juta gue botak gitu kan. Tapi bro, sebagai produser, kenapa Ya. waktu lu ngelihat naskahnya Mas Jose, Ya. tiba-tiba lu kayak, oke, gua mau harus production mau invest di film ini untuk menjadikan film ini yang kita produksi. Gitu. Iya, jadi sebenarnya dari awalnya pertamanya dari judul ya, Mas Jose. Pertama pas ngeliat judul kayak Kuncen. Karena hampir rata-rata film-film horor di Indonesia di 3-4 tahun terakhir ini kan semua itu rata-rata yang berbau-bau ada iblisnya lah, apanya lah. Memang mencekam sekali gitu kan. Tapi ternyata kita lupa akan satu tokoh, satu sosok yang ternyata tugasnya beliau ini itu tuh penting banget sih, Pak Pata. Gitu. Makanya kan tadi kayak Mika juga sempat ngomong ya, Kuncen itu kan sebenarnya ada di semua tempat. Di mana di lingkungan kita hidup tuh pasti ada. Kayak misalnya gue kemarin sempat ngebahas sama anak-anak, peran Kuncen itu tuh nggak kelihatan tapi penting. Kayak contoh, gue akhirnya mengingat Kuncen sekolah gue adalah guru bahasa Sunda gue, dan menurut gue beliau powerful karena anak-anak zaman gue dulu kan pada bandel-bandel, sama kepala sekolah aja nggak nurut. Nah sama guru bahasa Sunda ini tuh nurut. Nah menurut gue beliau lah kuncen gue di SMP. Nah kalau di SMA itu ada satpam. Jadi kalau misalnya apa segala macam, nggak cuma keamanan dari tawuran tapi juga dari dunia yang tidak terlihat juga jago itu satpamnya. Gitu. Makanya kemarin pas ngomongin kuncen, aku tuh langsung keinget flashback, kan aku pernah tinggal di Jogja. Jadi deket banget sama budaya dan juga sosok seorang Mbah Marijan sebenarnya. Gitu. Dan waktu pas 2006 gempa besar tuh yang terjadi di Jogja, itu hancur Jogja. Nah itu tuh kayak kayak gini ya gitu kalau misalnya terjadi sesuatu di dunia ini, baik yang secara keilmuan maupun yang tidak terlihat gitu. Jadi ternyata benar nih, perannya kuncen tuh penting banget. Jadi waktu pas Mas Jose bawa produk ini ke kita, kayak Mas Jose judulnya gue suka, ceritanya gue suka, kita tajemin lagi aja, kita seremin lagi, tapi gue pengen tetap ada, ibaratnya kalau Mas Jose punya style itu anak-anak Jakarta yang datang ke ke desa atau ke kampung, tapi mereka tidak meninggalkan cara pola pikir Jakarta atau kota mereka dalam menghadapi masalah yang ada di tempat tersebut. Oke. Nah itu style itu sih yang mungkin udah jarang ya sekarang menggunakan style-style seperti itu. Jadi kayak nge-bring back lagi, kayak dulu tuh seru banget film-film yang kayak gini gitu. Ya nggak Mas Ese? Ya, jadi emang kalau mengingat film-film gua kebanyakan memang sangat urban gitu. Jadi ini menceritakan anak-anak Jakarta. Jadi ketika datang ke daerah manapun sebenarnya ya mereka tetap anak Jakarta. Tidak jadi jatuh ke film kedaerahan gitu. Bukan menjadi film daerah sini, bukan film daerah situ. Jadi sebenarnya katakan gunungnya bisa saja dimanapun. Walaupun kita memilih Merapi, tapi ya mereka ini tetap anak Jakarta gitu. Mau berpikirnya sok tahunya dan pola pikir, wah ini gue bisa deh kayak gitu-gitunya tuh yang ngegampangin dan apa segala macam. Ya gaya Jakarta banget gitu, sangat Nah urban. kalau di sini kan Pak Pata kalau misalnya lihat tuh kan ini sebenarnya mereka naik gunung, tapi kan mereka tidak bisa naik sebenarnya karena tidak ada peran kuncen di situ. Jadi mereka itu akan dipersulit lah sama sosok-sosok yang tidak terlihat untuk bisa naik ke atas. Tapi kan mereka dengan misi
ingin kesetiakawanan menyelamatkan teman-temannya, akhirnya mereka memaksakan kan. Oke. Nah, kenapa aku bilang mereka ini bukan anak gunung? Yang anak gunung di sini tuh cuma dua, sorry. Devlin sama Cinta Brian, Yoga. Cuman dua itu doang yang memang hobi dan juga pecinta naik gunung mereka tuh, pecinta alam gitu. Jadi cuma dua orang sebenarnya. Jadi kalau misalnya diperhatiin, ini mereka ini anak SMA nih semuanya. Ya cuman karena siapa Awindia bucin aja sama Devlin, akhirnya teman-temannya terseret lah. Nanti kan bisa dilihat nih kayak kostumnya Agnes. Emang naik gunung kayak gitu. Mojo kayak gitu. Davina, Diska enggak gitu juga. Diska juga ikut naik gunung gara-gara suka sama Yoga gitu. Jadi emang gayanya anak Jakarta aja gitu, kayak ayo gue ikut. Awalnya FOMO lah gitu ya. Iya, FOMO. terus salah kostum kayak gitu. Oke. Nah, Mas Jose kan sebelum film Kuncen ini udah beberapa film jadi box office ya di horor ya. Dulu apa ya film Mas Kuncen itu ya? Jelangkung. Oh, itu paling Pulau fenomenal Hantu. tuh. Ya, alhamdulillah lah beberapa. Seyakin apa Mas Jose sama film yang sekarang? Sebenarnya menghadapi perfilman nasional sekarang sih agak bingung ya. Yang pasti gua itu nggak terlalu melihat, oh market itu maunya kayak gini, oh pasar tuh lebih menyukai yang kayak gini. Gue cuma merasa bahwa ini ide gua, ini yang gue bikin, gue mengusahakan yang terbaik, jadinya ya udah disajikan dengan begitu saja tanpa melihat konteks-konteks itu. Nah, ini dua hal yang selalu bisa terjadi gitu. Oh ya memang diterima atau mungkin enggak sama sekali gitu ya. Dari pengalaman, kalau dari dulu kan gitu. Jadi ketika awal Jelangkung dulu, oh pergi ke tempat-tempat serem. Akhirnya diikuti sama semua orang. Semua tempat serem dibikinin film. Mau Jeruk Purut, Lawang Sewu, apa semua tempat serem di ini. Kemudian Rudi Sudjarwo dan Rizal Mantovani bikin Pocong, bikin Kuntilanak. Akhirnya semua setan dibikinin filmnya gitu. Nah, di saat itu gua mulai dengan sebenarnya konteksnya seksi gitu ya, Pulau Hantu. Nah, tapi habis itu jadi rusak nih film horor nih, menjadi horno gitu ya. Terus itu ketika akhirnya melihat bagaimana kita selalu berproses dalam membuat film gitu ya, rasanya ini sih kembali sesuatu yang berbeda dengan jadi menghindari lagi gini, yang film udah muncul inilah judul-judul ini, banyak judul menggunakan bahasa Jawa dan segala macam, dan kita mencoba menghindari itu. PD-nya karena itu gitu, oh ini tayangan yang lain, tapi apakah lain itu disukai belum tentu juga. Cuman pokoknya yang kemarin-kemarin film kayak gini, yang ini bukan kayak gitu. Iya. Jadi maksud Mas Jose, film ini adalah film berbeda gitu ya? Insya Allah berbeda dengan film-film. Walaupun kita berbicara misalnya di gunung, kita berbicara di ini, ada film-film lain yang juga melakukan hal seperti itu. Tapi approach kita itu yang kita beda gitu. Bahwa ini yang saya bilang tadi, ini masalahnya urban gitu. Oke. Oke, mungkin terakhir dari semua teman-teman bisa dikasih tahu teman-teman di luar sana yang udah nunggu-nunggu film Kuncen, apa pesan-pesan paling kuat untuk menonton film Kuncen pada tanggal 6 November 25. 6 November 2025. Siapa yang mau ngomong? Mungkin dari gua dulu deh kalau gitu. Gua cuman karena prosesnya cerita dari gua dan segala macam, yang gue pengen orang itu tolong beri, ada satu hal ini yang dilematis sama ketika gue dalam konteks menulis, dibaca oleh beberapa produser dan endingnya kok gitu ya, yakin lo endingnya kayak gitu. Buat gue, oh itu it works deh, percaya deh gitu ya. Argumentasi akhirnya ya udah, yang penting kita syuting dulu, kita lihat editnya, terus gimana gitu. Pas udah nonton, oh iya benar-benar asik ya. Nah itu proses itu semoga bisa dibayangkan sama penonton, endingnya gitu loh gitu. Gitu. Jadi ada, kalau Rizal Mantovani bilang it's a surprise ending, gua nggak nyangka film lu. Jadi ada 2-3 surprise ending buat dia di film ini gitu.
Nah itu yang kita pengen kedepanin gitu. Jadi nonton untuk dapatkan informasi awal, tapi lihatlah ending gitu. Gitu, kira-kira gitu. Oke, perwakilan dari pemain. Ya, make Pesan terakhir. Wajib banget teman-teman nonton film ini karena jelas sekali ada sentuhan Pak Yose Purnomo di sini. Yang kalau kalian dulu juga suka nonton filmnya Pak Yose, mungkin ada sedikit sentuhan di situ, tapi dengan dikemas dengan gaya modern banget sekarang. Gen Z banget pokoknya. Pokoknya ini Gen Z banget. Banyak pesannya juga, terlepas dari romance, komedi dan seram, banyak pesan yang lebih dari itu. Itu sih. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk Thank tangan you, untuk Bang Atta. podcast yang cukup panjang ini dan rame banget. Thank you semua. Semakin sukses di karirnya untuk Thank you, Zela, thank you. Ponzi, Mika, Tommy, Amin. Bras Bro Ada Fadi, juga. Mas Jose. Pokoknya semuanya semakin sukses, berkah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Thank you. semuanya. Hello, we need to talk.